kita justru merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai saat kita berada di masjid. Kalau begitu pengurus masjid harus mampu menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah yang masuk masjid. Masjid harus bersih, masjid menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Pengurus masjid itu hakikatnya pelayannya tamunya Allah yang ada di masjid. Ya, jadi pelayan kok rebutan, ya kan? Nah, ada pemilihan pengurus masjid rebutan jadi pelayan. Jadi pelayan kok rebutan. Memang mau kiamat dunia ini, ya kan? Jadi menjadi pelayan malah rebutan. Bagaimana supaya orang tuh di masjid merasa nyaman, dicarikan khotib-khotib, penceramah-penceramah yang membuat sejuknya hatinya jamaah. Kenapa? Mungkin sebagian yang datang di masjid itu ingin mencari ketenangan, mungkin stres di kantor, stres di rumah dimarahi sama istri, ya, ke masjid aja, ya kan? Di masjid ketemu penceramah marah-marah, ya kan? Tambah stres. Ya, jadi di masjid itu untuk mencaci maki orang, memfitnah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Ja'far Muhammad Al-Baqir. Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu. Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari ya Syekh Syarwani Abdan. Syekh Ahmadi Hasan Zamraji, Syekh Mahasi Hasan Sirat. Syekh Yahuda Syekh Yahya Syekh Syarwi wa Bain. Billahi lawalumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya atyafan wattakhidul masajida buyutan wa awwidu qulubakum ar-riqah wa aktsirut tafakkura wal buka. Al hadis au kama qala Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunu, jadilah kalian semua fid dunya, hidup di dunia ini, atyafan, itu laksana seperti tamu. Jangan merasa di rumah sendiri. Ini pesan Rasulullah. Kita hidup di dunia ini jangan terlalu kerasan, jangan terlalu nyaman sehingga kemudian menjadi hati kita terlena. Karena tamu itu ya
kita memposisikan tamu. Tamu itu kan selalu merasa tidak nyaman. Kita bertamu di tempat orang, kok bertamu kok nyaman ya kan, sampai nggak pulang-pulang, ini kan tamu dablek namanya ya. Jadi kalau bertamu itu, kata Rasulullah, akhlak kita jangan terlalu lama, ya kan? Sekedarnya atau secukupnya. Kenapa? Ingat, tuan rumah itu masih ada banyak kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan sebab kita bertamu terlalu lama, berapa banyak kegiatan, acara yang kemudian tertunda sebab kita bertamu tidak pulang-pulang. Jadi kalau tamu itu, ya itu tadi, pasti merasa tidak nyaman. Bertamu di rumah siapa saja, bertamu di rumah kiai, bertamu di rumah pejabat, bertamu di rumah orang kaya, jadi pasti merasa pokoknya cepet-cepet lah, begitu sudah selesai maksud tujuannya, niat hajatnya, segera pamit. Itulah kata Rasulullah, posisi kita di dunia ini, anggap kalian semua, kata Rasulullah, itu laksana seperti tamu. Jangan merasa nyaman di dunia ini. Merasa nyaman itu maksudnya sampai kemudian terlena, sehingga kemauan hawa nafsu selalu dituruti. Padahal kita ini cuma tamu, hanya singgah sejenak saja, nanti akan menuju tempat keabadian, yaitu nanti ketika di hari akhirat. Maksudnya begitu. Jadi kita ini jadi apa saja di dunia ini, kalau kaya jangan terlena dengan sebab kekayaannya. Kalau miskin jangan terlampau sedih karena kemiskinannya. Oh, enggak lama kok miskin di dunia itu, ya kan? Paling-paling ya kalau umumnya orang umur itu 63-65 tahun ya segitu aja lah miskinnya, ya kan? Tidak untuk selama-lamanya. Lalu nanti kalau di akhirat kan enggak terhitung, kan begitu. Ya memang ya namanya apa itu, ujian kita ya begitu itu, ya kan? Wattakhidul masajida buyutan, jadikanlah kalian semua masjid-masjid itu laksana rumah-rumah kita. Kita justru merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai saat kita berada di masjid. Kalau begitu, pengurus masjid harus mampu menjadi pelayan bagi tamu-tamu Allah yang masuk masjid. Masjid harus bersih, masjid menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Pengurus masjid itu hakikatnya pelayannya tamunya Allah yang ada di masjid. Ya, jadi pelayan kok rebutan, ya kan? Nah, ada pemilihan pengurus masjid rebutan jadi pelayan. Jadi pelayan kok rebutan. Memang mau kiamat dunia ini, ya kan? Jadi menjadi pelayan malah rebutan. Bagaimana supaya orang tuh di masjid merasa nyaman, dicarikan khotib-khotib, penceramah-penceramah yang membuat sejuknya hatinya jamaah. Kenapa? Mungkin sebagian yang datang di masjid itu ingin mencari ketenangan, mungkin
mungkin stres di kantor, stres di rumah dimarahi sama istri, ya, ke masjid aja ya kan. Di masjid ketemu penceramah marah-marah, ya kan? Tambah stres. Ya, jadi di masjid tuh untuk mencaci maki orang, memfitnah orang. Jadi kita menjadi pengurus harus mampu membaca selera dan kemauan jamaah pada umumnya dalam tanda kutip yang positif. Wa awidhu qulubakum arriqata. Biasakan hati kalian semua itu untuk zikir kepada Allah. Ya. Zikir dalam hati atau zikir di lisan. Terus zikir apa sajalah. Baca istighfar, sholawat. Ini dunia ini sudah tua Pak, ya kan? Kalau sampai jauh dengan masjid, hati semakin kosong dengan nilai-nilai agama, sudah nggak pernah zikir, okay? Stres, persaingan hidup sedemikian tinggi, fitnah dunia sedemikian besar, orang ingin mencari ketenangan di dalam agama, di dalam masjid, yang ada justru sebaliknya, malah banyak muncul macam-macam fitnah di dalam agama. Dan itu memang sudah diprediksi sama Rasulullah. Badiru bil a'mali sholihah. Kalian kata Rasulullah segera berbuat amal kebaikan. Jangan nunggu nanti-nanti. Kenapa? Fasatakunu fitan ka kita ilailil mutlim. Sebab kalian itu akan dikepung, akan dikelilingi macam-macam fitnah kehidupan. Sampai-sampai fitnah itu saking datangnya itu bertubi-tubi, bergelombang, ya, sehingga kehidupan itu ka kita ilailil mutlim. Hidup di zaman itu seperti kita berada di tengah malam yang gelap gulita. Potongan-potongan malam kakita ilail mutlim yang gelap. Betul-betul di situ kita itu bingung sebenarnya, itu yang mencari yang hak, yang membedakan dengan yang batil. Karena saking sudah ruwetnya, banyaknya fitnah di dalam kehidupan itu. Maka kalau panjenengan kita semua itu tadi Rasulullah ingatkan, sudah kembali ke masjid, perbanyak zikir kepada Allah. Ya kayak sekarang ini kan virus COVID-19 ini sampai kapan berakhir ya kan? Nanti levelnya turun ya, walaupun terus kita berdoa akan semakin baik kondisi ini, tapi kan kita tidak pernah tahu kemungkinan yang akan datang itu seperti apa. Mungkin seusai virus ini hilang, apakah kemudian nanti sudah nggak ada apa-apa, atau mungkin ada apa-apa yang lebih berat daripada keadaan kondisi saat sekarang. Dan itu lumrah, wajar. Kenapa? Memang Rasulullah sudah prediksi di akhir-akhir zaman itu akan bermunculan berbagai macam fitnah-fitnah zaman sebagai tanda akhirnya atau sudah tuanya zaman itu sendiri. Maka akhirnya ya ujung-ujungnya siapa yang selamat? Yaitu tadi orang yang tidak merasa nyaman hidup di dunia ini, nggak terlalu kerasan, nggak terlalu betah, sehingga tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, menjadikan masjid-masjid sebagai rumahnya. Maksudnya sebagai rumahnya itu bukan nggak pulang-pulang dari masjid, ya, salah paham lagi ya kan. Jangan dijadikan masjid sebagai rumah itu kemudian masak di masjid, tidur di masjid, nyuci di masjid, ruwet nanti ya kan. Maksudnya itu masjid-masjid dimakmurkan dengan sholat 5 waktu berjamaah, ya,
dengan berzikir, iktikaf. Ya. Jadikan hati-hati itu banyak berzikir, karena kalau kita ini hari ini mau jujur ya, mohon maaf, kita ini sudah Balikpapan sajalah sampai lihat Pak Asisten Pak Damuri, kita ini sudah banyak ditinggalkan ulama-ulama, kiai-kiai sepuh di Balikpapan kan. Ada Buya Syarwani sudah tidak ada, Kiai Anas Mukhtar sudah tidak ada kan. Tinggal tersisa beberapa kiai sepuh yang kondisinya juga kurang sehat. Sampai bisa bayangkan kalau sudah semakin tidak ada ulama, tidak ada kiai, dan itu betul kata Rasulullah, nanti sudah semakin akhir itu Allah itu mencabut ilmu itu bukan dicabut dari orang-orang alim, tiba-tiba orang alim itu nggak punya ilmu, tapi dengan wafatnya orang alim, kemudian dengan wafatnya orang alim tidak ada lagi penerusnya yang bisa meneruskan ilmu perjuangannya orang-orang alim yang sudah meninggal. Yang tersisa tinggal orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesungguhnya tidak alim, sehingga mereka tidak saja sesat dirinya sendiri tapi juga menyesatkan orang lain. Makanya saya semakin takut ya kan, semakin banyaknya kiai ulama meninggal itu, jujur takutnya saya nanti dipaksa jadi kiai kan, begitu kan, padahal tidak sanggup meneruskan estafet perjuangannya kiai. Kalau ulama itu loh ya, di Quran itu apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu siapa sih? Ya, ulama itu di Quran sudah terang, sudah jelas, adalah mereka hamba Allah yang hatinya selalu diliputi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan ulama itu yang pinter ceramah, pinter pidato. Jadi orang yang hatinya itu betul-betul selalu diliputi rasa takut kepada Allah, sehingga dengan sebab takutnya hati itu kepada Allah, perilaku kesehariannya, ucapannya itu betul-betul bisa menjadi uswah, contoh teladan bagi umatnya. Dan sekarang yang bisa dijadikan uswah ini kan semakin sulit. Kita ini betul-betul Masya Allah ya kan, kita terus berdoa memohon kepada Allah. Saya masih ingat pesan Allah yarham Yai Syarwani Zuhri dulu waktu saya nyantri. Saya ini termasuk santri as-sabiqunal awwalun, santri termasuk golongan yang pertama saat Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari didirikan tuh masih sekitar 15-20an santri lah. Dan saya termasuk santri yang senior, yang paling tua maksudnya. Bukan paling pintar, paling tua. Yang kedua, saya satu-satu santri yang asli orang Jawa. Yang lainnya itu Banjar semua, ustadz yang Banjar, teman-teman saya Banjar semua. Satu-satunya cuma saya tok yang Jawa. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Banjar, tapi ngerti kalau ada orang ngomong bahasa Banjar. Kalau ngajinya itu kitabnya pakai bahasa Banjar dulu di Al-Banjari. Pesan beliau itu yang saya masih ingat, di akhir zaman itu kita sudah sulit mencari guru yang sejati. Guru sejati itu maksudnya bagaimana? Guru yang betul-betul bisa membimbing hati rohani kita untuk menunjukkan kita kepada hidayah kepada Allah. Bahasa gampangnya gini, okay? Kalau sampeyan itu mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, tausiah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, majelis taklim, atau yang sejenisnya, kok itu membuat hati sampeyan semua, hati kita itu semakin hati kita itu dekat dengan Allah, itu diantara ciri dan tanda orang itu bisa membimbing rohani kita. Ketika orang itu ngomong surga,
kita itu kepingin masuk surga. Ketika orang itu, seorang guru, kiai, ustadz, mursyid ngomong neraka, kok sampean itu takut dengan neraka, berarti itu ciri tanda orang itu bisa membimbing rohani kita. Itu kan sudah jarang tuh sekarang begitu. Ada orang ceramah, mari mudah-mudahan kita masuk surga. Sampai tuh belas nggak tertarik kepengen masuk surga sebab ceramahnya orang itu. Kenapa? Sebab yang ceramah sendiri itu sebenarnya juga nggak kepengen masuk surga. Cuma ngajak tok masuk surga, tapi aslinya hatinya juga nggak kepengen masuk surga. Makanya yang diajak itu tidak tertarik masuk surga. Kenapa ketika penceramah, khotib cerita neraka, kok kita ini nggak takut, ya kan? Sebab yang khotib, yang ceramah, hakikatnya juga tidak takut dengan neraka. Maka itu disampaikan melalui lisan, hanya akan masuk telinga kanan kita, keluar telinga kiri kita. Tapi kalau yang nyampaikan itu seorang mursyid, orang yang membimbing rohani, yang disampaikan itu betul-betul keluar dari hati, maka yang nangkap itu hati kita. Ciri seperti itu kan sudah sulit. Dulu itu Pak, kiai-kiai dulu itu jarang yang pintar ceramah, hafal Quran, baca kitab ini itu, paham dan seterusnya. Tapi jarang yang bisa ceramah. Bukan nggak bisa ya, jarang yang mau ceramah. Tapi kalau sudah ngomong surga, ya, itu kita yang mendengarkan itu betul-betul kepingin sekali masuk surga. Ketika orang itu cerita neraka, kita yang dengar itu takut. Kenapa? Sebab yang menyampaikan itu disampaikan dari hati, bukan dengan retorika kata-kata. Sekarang ini kan orang pinter ngerangkai kata-kata, ngerangkai kalimat. Ya memang enak, tutur katanya apa itu teratur, ya, didengar enak. Tapi ya habis selesai ya sudah selesai. Tapi kalau orang dulu itu mungkin tata bahasanya kurang enak, tapi yang disampaikan betul-betul bisa melekat di dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu, kata Allah yarham Abu Yasyarwani yang saya ingat, sudah banyak-banyak saja baca sholawat. Kalau kita ini sudah kesulitan mencari guru yang bisa membimbing hati kita, sulit Pak. Saya ini cerita ya, dulu waktu masih ya sekitar 10-15 tahun yang silam, masih seneng jalan kemana-mana. Saya jujur dulu tuh suka penasaran. Kalau dengar di sana ada guru tua, di sana ada istilahnya beritanya setengah wali dan seterusnya, saya cari Pak. Hampir di Kaltim itu Pak asisten itu sudah saya kelilingi, sampai di Kalimantan Selatan sana. Tapi mohon maaf, saya tidak pernah menemukan yang sesungguhnya. Rata-rata hanya kiai campur bisa ngobati. Kalau seperti itu bukan ulama sebagaimana kata Al-Quran, itu malah setengah dukun menurut saya. Sekalipun pesantrennya besar, santrinya banyak, sampean lihat nih, ini saya jujur menyampaikan. Kalau ulama yang asli, kiai yang asli, saya masih ingat Abu Yasyarwani itu, saya jadikan patokan beliau. Kalau ada orang datang hajat apa saja, Abu ya, anak saya sakit begini bla bla. Sudah, mana airnya? Ayo berdoa, Al-Fatihah. Udah, nanti kasihkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Paling banter cuma gitu. Tapi kalau sudah, oh ini diganggu ini, nanti syaratnya begini, malam ini, itu bukan kiai Pak, itu dukun, ya. Itu punya khodam, punya perewangan kalau bahasanya orang Jawa. Wa ilah sekalipun punya pesantren, sekalipun punya santri, kok sudah bicaranya kok ala-ala begitu, ya. Kalau ulama yang tulus, ulama yang ikhlas, itu paling banter, sudah kita berdoa kepada Allah, Al-Fatihah, berdoa, semoga Allah mengabulkan. Kalau enggak nanti periksa ya ke dokter, paling begitu.
Tapi kalau sudah syaratnya ini, pakai itu, apalagi pakai mahar, pakai ini, itu dukun, Pak. Sekali lagi itu dukun. Jangan percaya, wis. Ya. Dukun itu pakai khodam. Khodam itu kalau bahasa Jawanya itu perewangan. Apa ya perewangan itu? Oh, Pak Damuri. Ya pakai jin, ya. Jadi jangan dipercaya. Akhir zaman sudah seperti itu, ya. Jangan dianggap wali. Wah itu wali dari Hongkong, ya kan? Wali kok dikit-dikit wali kan? Ya, jadi itu akhir zaman, masya Allah. Wa aktsiru at-tafakkurah, perbanyaklah kalian tafakur. Tafakur itu angen-angen, ya Allah, gitu kan? Terus berpikir dirinya sendiri, berpikir kepada lingkungan, berpikir kondisi zaman, nggih. Itu cara menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Jangan terlena, nggih. Wal bukaa, dan memperbanyak menangis. Maksudnya itu menangisi dosa, menangisi kesalahan-kesalahan kita, menangisi sedikitnya amal perbuatan kita, karena kita sadar itu tadi sebagai tamu tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Ini kalau orang itu bisa memposisikan diri sebagai tamu, ya, orang kaya tidak takut miskin, pejabat tidak takut pensiun, ya. Jangan sampai, ya kan? Kalau terlalu nyaman kan begitu Pak Asisten, kan? Begitu mau pensiun sudah dibayang-bayangi nanti bagaimana begitu kan? Pensiun kurang sebulan malah stroke, ya kan? Kenapa? Tidak siap melihat kenyataan hidup ini. Kalau dia merasakan apa itu cuma sekedar amanah kok, ya. Jadi kehilangan jabatan, kehilangan apapun semuanya, dia merasa di dunia ini hanya sekedar saja kok. Enggak perlu ada yang ditangisi kecuali hanya menangisi dosa. Tidak ada yang perlu disesali kecuali menyesali karena perbuatan maksiat. Kalau yang lainnya kan cuma tempelan-tempelan saja, yang sewaktu-waktu tempelan itu akan diambil. Rata-rata orang enggak sanggup mampu melihat kenyataan seperti itu, yaitu tadi. Belum apa-apa sudah sakit, sudah takut, dibayangi penyakit was-was, nanti gimana ya. Nggak usah gimana-mana, ya. Kalau kita tadi ingat wong hidup ini hanya sebagai tamu saja, nggak perlu nyaman, terlalu nyaman, enak hidup di dunia ini, maka insya Allah orang itu justru relatif lebih siap. Tapi kalau Pak Saiful insya Allah aman aja, ya kan, sudah malam minggu ikut pengajian sama saya, sahabat aja, ya kan. Jadi mau pensiun besok, kamu pensiun lusa kah, aman aja insya Allah, ya kan, sudah lebih siap, lebih tenang hatinya. Wala takhtalifu bikumul ahwa, kata Rasulullah, jangan pula kalian suka berselisih karena mengikuti hawa nafsu. Oke, berselisih karena ego, karena sombong, karena apa dan seterusnya. Kalau sudah hawa nafsu dituruti, ya itu tadi dicontohkan sama Quran itu siapa? Iblis itu loh 3000 tahun sujud cuma karena ego saja, kan? Coba bukan karena ego, iblis itu wong sujudnya 3000 tahun nih di hadapan Allah Ta'ala, tapi ujung-ujungnya diusir dari surga sebab karena egonya ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, merasa dirinya itu lebih mulia, wong diciptakan dari api sedang Adam diciptakan dari tanah. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi itu karena ego saja, banyak ngalah saja insyaallah. Tabnuna malat
tas kinuna. Kita ini disindir sama Rasulullah. Kalian itu sering membangun rumah dengan bangunan yang megah, tapi sesungguhnya tidak kamu tempati. Ini betul Pak ya kan? Jadi kita ini bikin rumah ini itu desainnya begini sampai tingkat 2, tingkat 3. Ujung-ujungnya nggak ditempati juga. Yang ditempati paling hanya kamarnya, ruang tamu, dapur seperlunya. Cuma mengikuti kemauan hawa nafsu. Jadi kita ini sebenarnya boros sekali hidup kita ini. Sama aja kayak HP itu ya kan. Kita ini punya HP canggih. Macam-macam fasilitasnya ini. Saya ini cerita saya sendiri ya kan. HP ini kan untuk ukuran saya ini canggih ya. Tapi yang saya pakai satu untuk nelpon ya kan. Kalau ada pulsanya. Yang kedua untuk WA ya. Banter-banternya sekali tempo lek kober buka update statusnya Pak Damuri Facebook ya kan. Selebihnya yang aplikasi banyak tuh nah. Apa ini ya? Mau macam-macam ini, saya nggak bisa gunakan saya. Atau kalaupun toh bisa menggunakan, saya merasa tidak ada manfaatnya. Sedikit mungkin yang bisa saya ambil manfaat. Sama ini kata Rasulullah, kita ini punya rumah besar, ya, biaya besar, untuk operasionalnya juga besar. Sebenarnya yang kita gunakan itu cuma paling kamar tidur, apalagi kalau anak-anaknya sudah pada kuliah, sudah nggak di rumah atau sudah berkeluarga, cuma suami sama istri sama pembantu, rumahnya sampai lantai 2. Banyak dari sekian itu akhirnya mubadir. Kata Rasulullah, kamu suka membangun tapi tidak kamu tempati. Wa tajma'una ma la ta'kulun. Kata Rasulullah, kalian semua senang dan suka mengumpulkan harta, tapi kamu nggak makan. Dan ini nyata ya kan. Wah, kita ini stres ya kan. Kenapa kok stres? Pandemi ini toko sepi, usaha sepi. Padahal di rumah masih ada beras, dibuka saldonya ya masih lebih 100 juta. Kok stres itu terus? Sing distresi apa ini kan? Saya itu menceritakan diri saya sendiri ini ya kan. Tapi gak 100 juta kalau punya saya ya kan. Tadi salah ngomong ya kan. Masya Allah ya kan. Kenapa kok kita takut kita nih ngumpulkan tok, tapi yang kita nikmati hanya sebagian saja ya. Bayangkan, saya kan cuma bayangkan aja kan enggak apa-apa, enggak pakai biaya ya kan. Bayangkan orang-orang yang kaya, yang katanya hartanya sampai 7 turunan enggak habis, yang dimakan juga sama dengan kita, nasi, paling yang beda cuma lauknya tok ya. Makannya paling juga mereka, kita 3 kali, mereka mungkin malah sekali saja karena takut ya kan, takut penyakit, malam sudah nggak berani makan. Beda kalau orang yang kayak kita ini, sehari diundang selamatan 4 kali ya 4 kali makan ya kan. Kesempatan loh. Kalau orang-orang yang berduit itu takut Pak makan ya kan. Wah ini nanti gini sponda, ini nanti takutnya gula, ini takutnya apa? Asam urat, semacam-macam. Semakin sedikit yang kita makan, tapi kita senang mengumpulkan. Ujung-ujungnya yang menikmati siapa? Anak, cucu. Kalau anak cucunya itu baik, soleh, ingat sama kita, mau mendoakan kita, mau menziarahi kuburnya, tidak terlampau jadi masalah. Sudah diwarisi dengan warisan yang sedemikian besar, tapi akhirnya juga anak-anak itu tidak lagi ingat kepada orang tuanya. Jadi artinya apa? Silakan mencari harta, tapi juga jangan lupakan zakatnya,
Jangan lupakan infak sedekahnya, ya, karena itulah yang harta sesungguhnya yang dijariakan ke masjid, ke pesantren, ke sekolah, ke jalan, ke jembatan, diberikan kepada fakir miskin. Itu justru harta yang sesungguhnya. Kalau yang disimpan, yang di tabungan, yang diinvestasikan, itu belum tentu bisa menikmati sekalipun merasa memiliki tapi tidak menikmati. Jadi ya tidak apa-apa, ya tetap orang itu tetap kerja, tetap cari rezeki, tapi jangan melupakan ada hak-haknya fakir miskin, ada haknya orang-orang yang perlu dibantu, karena itu sesungguhnya harta kita yang menjadi simpanan kita nanti di akhirat. Wa tu'ammiluna ma la tutrikuna. Yang terakhir kata Rasulullah, kalian semua terlampau banyak cita-cita, banyak keinginan, ma la tutrikuna, padahal kalian tuh semua itu tahu itu semua tidak akan tercapai. Akhirnya kalau bahasanya orang sekarang itu apa? Kebanyakan halu, ya kan? Cuma berandai-andai, sudah tahu kok nggak bakalan itu nyampe, ya. Nggak bakalan itu akan terjadi. Kenapa kok pikirannya halu? Beda ya. Kalau cita-cita sama halu itu beda. Kalau cita-cita itu memang sudah terukur, ya kan? Apa itu sudah sesuai? Artinya apa? Orang kepingin sukses, tahu jalannya sukses, syarat suksesnya juga sudah ngerti, ya, punya cita-cita sukses. Oh, ini kepingin sukses tapi tidak pernah mau berusaha, tidak pernah mau belajar untuk menjadi orang sukses, itu namanya halu. Oh, sudah ngerti kok nggak mungkin akan terjadi. Bukan Allah itu nggak mampu menjadikan itu, bukan, ya, karena di dunia ini berlaku hukum sunnatullah. Kalau barang itu dijatuhkan di atas, ya jatuh ke bawah. Di dunia juga begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh, yang berusaha, man jada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Ini siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, kok di dunia ini mau bersungguh-sungguh, dia pasti akan sukses. Jadi jangan, kita ini al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih mulia daripada agama yang lain. Itu Islamnya. Kalau orang Islamnya, ya belum tentu, ya kan? Kalau Islamnya sudah pasti kita bangga. Tapi kalau orang Islamnya, ya tergantung. Yang jadi dokter itu hanya anak atau orang yang sekolah dokter, mau dia Islam ataupun bukan Islam. Yang kaya itu orang yang mau berusaha, siapapun. Nah, sekalipun dia Islam, sekalipun sejak lahirnya dia itu Muslim, tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada kesungguhan, maka semua itu tidak lebih, namanya itu tuh ambil, itu hanya halu-halu saja, berandai-andai saja. Maka ada istilah, lebih baik kita itu makan singkong tapi betulan daripada kita makan roti cuma dalam mimpi, ya kan? Wah, tidurnya mimpinya tuh makan roti, makanin, tapi mimpi tok, ya. Lebih baik melek tapi lebih baik makan singkong tapi sungguhan. Nah, ini penyakitnya anak-anak muda sekarang juga begitu, banyaknya malas bekerja keras, malas berkeringat, malas berjuang, hanya bangga dengan orang tuanya, bangga dengan kedudukan orang tuanya, padahal orang tuanya dulu mendapatkan kesuksesan semua itu dengan sebab perjuangannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayahnya Allah, mendapatkan taufik maunahnya Allah Ta'ala, dikuatkan menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman,
sehingga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyati sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.